Keberanian atau lebih tepatnya kenekatan EF menikahi Sandrina tentu membuat banyak orang geleng kepala. Bayangkan saja tanggal 4 Mei 2005 EF resmi menduda. Dan tanggal 6 Mei 2005 status dudanya sudah ditanggalkannya. Pernikahan mengejutkan ini pasti juga mengagetkan seluruh keluarga besar EF dan Sandrina. Kenapa A.A. Gim bersedia menjadi saksi pernikahan yang dibayangi kontroversi ini? Saya nggak begitu ikut campur kepada. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Selamat bergabung kembali bersama saya Nadia Mulya, tentunya di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasanya, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Pemirsa, bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Nah pemirsa, Anda pasti setuju jika saya mengatakan bahwa sangat sulit untuk melupakan mantan pacar. Nah, jika kata Anda tidak sulit, artinya saat itu Anda sedang tidak jatuh cinta. Nah pemirsa, ada cerita dari Donna Agnesia yang kabarnya sangat sulit untuk melupakan mantan pacarnya, yaitu Didi Riyadi. Nah kira-kira apa pendapat Okan Cornelius sang pacarnya itu ketika mengetahui bahwa Donna masih terbayang-bayang oleh mantan pacarnya? Benar nggak sih? Atau jangan-jangan cuman gosip? Nah pemirsa, saksikanlah beritanya. Donna Agnesia Okan Cornelius, pasang merpati yang belum lama mengikat janji. Sebelum saling jatuh cinta, keduanya pernah mengalami putus cinta dengan kekasih terdahulu. Cinta memang sebuah pencarian. Dan pencarian baru berhenti ketika seseorang sudah yakin menemukan belahan jiwanya. Apakah Donna dan Okan yakin telah menemukan belahan jiwa yang sudah lama dicari? Saya yakin banget kalau toh akhirnya Tuhan mengizinkan dia akan menjadi istri yang baik. Dulu juga saya begitu yakin bahwa ini yang terakhir, ternyata tidak gitu ya. Aku sekarang hidup tidak mau terlalu yang berharap muluk-muluk, tapi aku semua pasrahin aja. Yang pasti Tuhan tahu tujuan dan niat saya baik, kita menjalani semua ini dengan baik. Jadi aku pasrahin aja ya, terjadilah apa yang Tuhan inginkan terhadap hubungan inilah aku sama Om Kan. Gitu. Namanya juga sedang dimabuk asmara. Pasti setiap orang merasa yakin sudah menemukan separuh jiwanya. Seiring berjalannya waktu, keyakinan itu bisa semakin menebal atau justru mengendur. Beda prinsip, beda karakter, beda profesi, beda visi. Seringkali menjadi momok yang menghancurkan sebuah hubungan. Untungnya Okan dan Donna sama-sama bergelut di dunia entertainment. Setidaknya keduanya punya kesamaan profesi. Ya itulah dari awal yang kita sama-sama tahu profesi masing-masing, pekerjaan masing-masing dan resikonya apa gitu. Apa menjalin hubungan dengan orang yang bekerja di dunia entertain karena waktunya kan tidak ini ya mungkin fleksibel tapi kalau lagi banyak gitu dan itulah untungnya mungkin kita sama-sama satu profesi karena bisa saling mengerti sama-sama tahu. Kalau ditanya satu visi ya karena dari awal mungkin dia bilang sudah ngasih tahu bahwa saya bukan cari pacar, saya mencari untuk pendamping hidup, saya mencari istri, mungkin begitu juga dengan aku, saya bukan mencari pacar tapi saya juga mencari pendamping hidup gitu. Maksudnya aku juga lihat kesungguhannya dia dan keseriusannya dia. Kalau misalnya aku yang udah aduh kayaknya nggak bisa deh gini enggak ya ini kan semua proses gitu dia selalu meyakinkan aku untuk bisa jalan terus. Kita kerja dulu, kita karir, tapi kita ya pasti ada niat, tapi belum bisa ke sana karena kita baru. Kita jangan muluk-muluk mikirnya, yang penting kita step by step. Jangan ketemu jadi langsung pikiran itu kan kejauhan, kan ada tahap-tahapnya. Ya kita ikutin aja jalur hidupnya. Kesamaan profesi saja tentu tak menjamin sebuah hubungan menjadi langgeng. Ada kecenderungan orang sering membandingkan kelebihan pasangannya dengan mantan pacar. Apakah Donna termasuk orang dengan tipe seperti itu? Ada gosip, Donna Agnesia masih belum bisa menghapus memori indahnya bersama mantan pacarnya, Didi Riyadi. Dia tahu maksudnya aku selalu berusaha ingin baik dengan semua orang. Dan begitu juga dengan mantan istilahnya kita walaupun putus dia juga pun begitu kita tetap berteman baik dan dia kan juga temennya kan kenal juga tahu juga dunianya sama pasti akan ketemu juga istilahnya kayak gitu jadi dan dari awal aku juga maksudnya tidak pengen yang begitu gitu jadi kita dari awal udah omongin bahwa itu bukan suatu hal yang untuk jadi diperdebatkan atau apa karena kita pengen tetap selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain itu walaupun itu dengan mantan. Terbayang-bayang mantan pacar itu wajar pemirsa. Namun jika Anda sudah berkeluarga,
Terbayang-bayang mantan pacar, artinya selingkuh batin. Jadi jangan selingkuh pemirsa, tetaplah di GoSpot. Pemirsa, EF dan Sandrina akhirnya membuka semua tabir yang selama ini menutupi kisah kasih mereka. Dengan pernikahan mereka yang baru saja berlangsung di Tanah Suci, akhirnya terjawab sudah semua pertanyaan yang menghantui seputar status hubungan mereka. Dan saat ini pemirsa, mereka mempunyai tugas yang sangat berat, terutama bagi EF. Karena EF memiliki seorang anak lelaki yang baru saja beranjak remaja. Nah, apakah EF dia mampu untuk meyakinkan anaknya bahwa ada seorang ibu baru yang bernama Sandrina Malakiano? Pemirsa, inilah berita selengkapnya. EF Saifullah Fatah dan Sandrina Malakiano. Inilah pengantin baru yang sedang menyedot perhatian publik. Tak usah ditanya, terlepas dari segala kontroversi yang mengiringi perjalanan cinta EF dan Sandrina hingga berakhir pada pernikahan sensasional di Jeddah. Hati keduanya pasti sedang berbunga-bunga. Tetapi ini bukan akhir. Pernikahan ini menjadi awal bagi perjalanan biduk rumah tangga EF dan Sandrina. Keberanian atau lebih tepatnya kenekatan EF menikahi Sandrina tentu membuat banyak orang geleng kepala. Bayangkan saja tanggal 4 Mei 2005 EF resmi menduda. Dan tanggal 6 Mei 2005 status dudanya sudah ditanggalkannya. Pernikahan mengejutkan ini pasti juga mengagetkan seluruh keluarga besar EF dan Sandrina. Kenapa A.A. Gym bersedia menjadi saksi pernikahan yang dibayangi kontroversi ini? Saya nggak begitu ikut campur kepada urusan pribadi ya, karena A hanya pembimbing ibadah dan di sana mendengar bahwa ada rencana menikah, ya A anjurkan supaya semua aspek legalnya bagus dan ya saya memberi nasihat bahwa walaupun hanya sepatah dua patah kata ijab kabul, tapi tertanggung jawabannya dunia akhirat, sehingga walaupun ringkas tapi harus sangat siap dan tidak bisa rumah tangga akan kuat kecuali rumah tangga ini kuat imannya. Yang saya minta kepada mereka termasuk keluarga adalah keikhlasan pada niat yang tiba-tiba begitu besar. Dan ketika kami diminta menjelaskan kenapa harus di sana, kan bisa nanti setelah pulang umroh dan seterusnya. Saya kira lain sekali. Apa yang kami rasakan di Madinah dan di Masjidil Haram di Mekah itu adalah dorongan yang luar biasa, kuat. Dan ya terjadilah semua itu. Itu kabar seperti ini bukan kabar yang biasa datang dalam kehidupan setiap hari ya. Jadi ya intinya saya berusaha untuk baik-baik saja, menjalani semua kehidupan seperti biasa dan aktivitas seperti biasa. Selamat berbahagia, paling ucapan gitu aja. Selamat berbahagia dan selamat berbahagia. Sebuah komentar pendek dari Rico Cepet. Sebagai manusia dewasa, Rico dan Sarah Santi pasti bisa memahami pernikahan EF dan Sandrina dengan pikiran dewasa. Lantas bagaimana dengan anak-anak EF dan Sandrina? Ada Kalam putra EF dan Keisha putri Sandrina. Kalam kini baru berusia 11 tahun, sementara Keisha baru berumur 3 tahun. Bagaimana Kalam dan Keisha harus memahami kini ada papa dan mama baru dalam kehidupan mereka? Putri saya dari pernikahan dengan Rico, Keisha itu masih kecil, masih akan 3 tahun dalam beberapa bulan ini. Saya rasa mungkin tanpa ada maksud untuk mengecilkan Keisha karena usianya, tapi mungkin tidak akan terlampau sulit. Yang penting dilakukan pendekatan dengan cinta. Ini anak gue lagi ngomong-ngomong, lagi seneng ngomong, cing, cing, cing. Ibu berhak nanya dong sama ibunya, cing itu apa? Oh itu panggilan dia nama untuk kucing. Oh kan gitu, untuk kucing. Kalau pap, 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 pap. Dia bilang, ya nggak semuanya saya harus tahu kan, kata dia. Oh ya udah, saya cuma pengen tanya kan anak saya ngomong gitu kenapa, siapa, gimana. Oh ya udah, saya juga nggak ngerti pap, pap pakai P siapa itu. Udah dari kemarin gitu. Mas Kalam, Papa minta maaf jika ini dianggap tidak layak. Dia tidak bertanya mengapa ada ibu atau wanita lain dalam hidup ayahnya secara spesifik seperti itu, tidak. Yang dia tanyakan justru mengapa semua ini terjadi gitu. Jadi dia tidak secara khusus bertanya soal orang ketiga di dalam hidup ayahnya, tetapi mengapa semua ini menjadi terjadi. Karena kan dia nggak bisa menerima sebenarnya. Kedepan pasti tak mudah bagi EF dan Sandrina, Sarah Santi dan Rico Ceper untuk mencari bentuk hubungan yang pas untuk urusan pengasuhan anak.
Kami kan masih sedang mencari bentuk setelah pasca perceraian ini. Saya mencari bentuk hubungan dengan EF juga begitu sebaliknya, dan juga di antara saya, Kalam dan EF sedang mencari bentuk. Tapi yang pasti pertama tentu saja yang terbaik buat Kalam. Kami tidak mau membuat Kalam menjadi korban kesekian kalinya. Saya tidak akan pernah dan memang tidak punya niat untuk mengambil alih posisi siapapun. Dan sekarang tergantung bagaimana ke depan. Jelas proses ini akan butuh waktu ya. Ini tidak mungkin terjadi 1 hari atau 2 hari ya. Sangat wajar reaksi-reaksi yang bersifat resisten terhadap pernikahan kami. Kalau datang dari anak mungkin yang seusia Kalam, mungkin yang sudah jauh lebih paham daripada Keisha. Kalau saya jujur saya akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk dalam hal hubungannya dengan Kalam. Dan tentu saja saya berharap bahwa Kalam pun akan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan kami ke depan. Cuman kalau ada apa-apa dengan anak saya, ya saya akan turun tangan. Sampai mati pun itu anak kandung Riko dan anak kandungnya Sandrina. Terlepas kami setelah berpisah. Tapi bekas anak tidak ada. Bekas suami istri ada bekasnya. EF dan Sandrina sedang merintis keluarga baru, dan keluarga baru itu tetap harus memberi ruang kepada Sarah Santi dan Riko Ceper untuk ikut terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena ada anak-anak mereka dalam keluarga baru itu. Bagaimana dengan Sarah Santi dan Riko Ceper sendiri? Haruskah Riko Ceper bersaing dengan EF untuk merebut hati Keisha? Saingan? Enggak, saya nggak saingan. Oh, saya juga ngefans banget sama Mas Epo. Juga ngefans, tokoh politisi ya. Hebat tuh. Haruskah Sarah Santi menutup diri meratapi nasib sebagai istri yang ditinggal suaminya karena berpaling pada wanita lain? Jangan pernah menutup diri, bahkan ketika sudah menikah, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Tetapi tahu yang mana teman, yang mana komitmen pada keluarga. Ada ayah ibu biologis, ada ayah ibu tiri. Namun siapapun yang bisa merebut hati anak dan membesarkannya dengan cinta, itulah ayah dan ibu sejati. Pemirsa, hidup dengan label tahanan luar tentunya adalah pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Nah, apakah Ferry Irawan akan membalas pengalaman pahit ini dengan menggugat balik Syam Bahri apabila kelak ia terbukti tidak bersalah? Dan pengalaman hamil tentu bukanlah yang pertama kali bagi seorang Sofia Lachuba. Dan kabarnya Sofi sekarang sudah mempersiapkan nama untuk calon anaknya ini. Nah, kira-kira siapa pemirsa? Dan apakah Sofi akan membocorkan nama itu sekarang? Inilah GoSpot. Layaknya ibu hamil, Sofia Lachuba nampaknya sangat antusias dan menikmati perkembangan janin yang ada di kandungannya. Tapi ketika berhadapan dengan wartawan, rasa antusias itu berubah drastis. Sofi kelihatan enggan, bahkan terbilang kurang bersahabat saat wartawan menanyakan soal kondisi kehamilannya. Ya, perut Sofi yang ramping sudah semakin buncit lantaran usia kandungan yang sudah memasuki 4,5 bulan. Lantas bagaimana dengan kegiatan sinetron Sofi? Kegiatan saya apa? Syuting lagi hamil-hamil gini yang ada nggak maksimal. Jadi saya terima uang buat sesuatu yang saya balikin tidak maksimal gitu. Jadi saya emang nggak mau syuting. Jawaban singkat Sofi yang terkesan ogah-ogahan terpancar dari cara ia menimpali pertanyaan wartawan. Tapi apa mau dikata, tetap saja kita perlu bertanya lebih lanjut seputar kehamilannya. Bagaimana reaksi Eva tentang kehadiran bayi yang akan menjadi adiknya itu? Belum nyiapin kamar, belum nyiapin apa-apa, baru nyiapin nama aja. Eva senang sekali. Ya, nemenin ke dokter, nyiapin nama. Ya, Eva pengennya cowok. Sofi harus sedikit menunggu dan bersabar selama 4,5 bulan lagi untuk menimang si kecil. Urusan menunggu terkadang pekerjaan yang paling membosankan.